Sahabat Bahari, tentu sudah tidak asing lagi dengan hidangan yang satu ini. Ya, ikan lele termasuk jenis ikan yang mudah diolah menjadi berbagai jenis masakan. Salah satunya, pecel lele yang sangat familiar di berbagai daerah dan menjadi solusi cepat ketika lapar melanda. Rasanya yang gurih dengan tekstur daging yang lembut membuat lele banyak digemari oleh semua kalangan. Terlebih, lele juga memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Selain kandungan proteinnya yang tinggi, ikan lele juga mengandung vitamin B12 dan omega 3 yang berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan fungsi otak. Ikan berkumis ini pun mudah ditemukan di berbagai tempat karena pasokannya yang melimpah. Hal ini karena lele terbilang mudah untuk dibudidayakan. Halo sahabat Bahari, saat ini saya sedang berada di Desa Kertasura, Kecamatan Kapetakan. Nah, desa ini merupakan salah satu penghasil ikan lele terbesar di Kabupaten Cirebon. Dan menariknya, budidaya ikan lele di desa ini diinisiasi oleh sebuah kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan Kersa Mulia Bakti yang sudah ada sejak tahun 1998. Nah, kira-kira bagaimana ya tips ataupun rahasia sukses mereka hingga mampu mempertahankan usaha budidaya ikan lele sampai dengan puluhan tahun? Yuk ikuti saya. Kami bertemu dengan Suganda yang merupakan ketua sekaligus pelopor berdirinya Pokdakan Kersa Mulia Bakti. Meski berasal dari keluarga petani, namun Suganda mempunyai keberanian yang kuat untuk membuka usaha baru dari lahan sawahnya. Ia pun mencoba membudidayakan ikan tawar seperti ikan nila, ikan gurame, dan ikan mas, namun gagal. Hingga akhirnya Suganda beralih budidaya ikan lele karena dianggap lebih mudah. Dalam merintis usahanya, Suganda tak bergerak sendiri. Ia mengajak teman-teman sebayanya kala itu untuk bersama-sama membudidayakan lele secara otodidak. Baginya, ilmu budidaya bisa dipelajari seiring berjalannya waktu. Namun tekad yang kuat dan kebersamaan pikiran antar mereka lah yang mampu menjadi kunci utama untuk bisa terus bertahan dan berkembang sejauh ini. Itulah tips pertama budidaya ikan lele yang disampaikan Suganda. Karena sifatnya kita ini tidak individu, bukan sendirian melakukan dan bersama teman-teman karena kita ini kelompok. Yang paling ditekankan sih kebersamaan pikiran. Kita itu harus sama seolah-olah itu sama-sama ingin maju, sama-sama ingin berkembang, sama-sama ingin menyelamatkan anak istri. Jadi itu kita tidak boleh serakah masing-masing. Contoh saya sudah di depan, kadang-kadang sudah di depan seenaknya sendiri tuh. Nah, ini yang akan membuat kelompok ini hancur. Itu kita ngambil haknya masing-masing lah. Faktor kebersamaan yang baik memang menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan usaha kelompok. Apalagi dalam budidaya lele, dibutuhkan kerjasama yang baik antar anggotanya untuk ikut serta melakukan perawatan lele yang mereka budidayakan pada setiap kolam. Hal ini juga terbukti pada budidaya lele di Pokdakan Kersa Mulia Bakti. Bagi mereka, kunci sukses lainnya dalam budidaya lele ini adalah dengan adanya perawatan yang maksimal. Hal ini termasuk faktor yang sangat penting karena akan mempengaruhi ikan lele yang akan dipanen. Tak heran jika Suganda dan anggotanya sangat teliti dalam melakukan perawatan. Salah satunya dimulai dari pemilihan benih lele itu sendiri. Mereka selalu memilih benih lele berkualitas dengan riwayat induk yang jelas. Begitupun dalam hal pemilihan pakan, Kersa Mulia Bakti tak mau sembarangan. Mereka memilih pakan dengan kandungan protein tinggi agar dapat mencapai target panen yang diinginkan. Cara pemberian pakan bisa dilakukan secara manual ataupun otomatis. Yang terpenting adalah ketepatan waktu pemberian pakannya. Namun, Kersa Mulia Bakti memilih automatic feeder
agar lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, lele tidak akan terlambat mengkonsumsi pakan setiap harinya. Untuk menjaga pencernaan lele agar tetap sehat, Kersa Mulya Bakti juga memberikan vitamin C dan probiotik bagi lele yang dibudidayakannya. Dalam hal pembesaran juga sama, kita lanjutkan rutinitas dalam menjalankan SOP budidaya. Baik itu pemberian probiotik air, ataupun pemberian vitamin yang dicampur di dalam pakan, itu harus rutin dijalankan sampai masa panen ya, sampai istilahnya ikan tersebut benar-benar aman untuk bisa dipanen. Pemilihan benih yang berkualitas, pemberian pakan yang tepat waktu, dan pemberian vitamin serta probiotik menjadi tips kedua dalam membudidayakan lele ala Kersa Mulya Bakti. Berkat perawatan yang baik ini, kini Suganda bersama anggotanya bisa melakukan panen setiap hari dengan hasil yang melimpah. Pemasaran lele hasil budidaya pun tak menjadi masalah, karena pelanggan datang silih berganti dari berbagai daerah, seperti Cirebon, Jabodetabek, Semarang, dan wilayah lainnya. Kualitas lele yang terjamin dan pelayanan yang maksimal membuat pelanggan tetap setia mengambil lele dari Pokdakan Kersa Mulya Bakti. Itulah yang terus dijaga dan menjadi tips lain keberhasilan usaha budidaya lele selama puluhan tahun. Ya pokoknya oke lah. Dari pelayanan, ukuran, terus masalah lele bagus terus gitu. Menjalani budidaya selama puluhan tahun tentu tak akan berhasil jika tidak diiringi dengan manajemen usaha yang baik dalam berbagai aspek. Hal ini ditangani oleh Fatima, putri Suganda. Di usianya yang masih muda dan seorang perempuan, Fatima dengan senang hati terlibat dalam usaha ayahnya. Ia terjun langsung untuk memastikan ketersediaan pakan yang berkualitas karena lele membutuhkan pakan yang cukup banyak. Selain itu, pola produksi dan pengelolaan keuangan juga sangat diperhatikan Fatima. Ia memastikan semua berjalan sesuai jadwal dan target yang telah direncanakan. Untuk manajemen produksi yang saya tekankan di sini adalah manajemen jadwal tabur benih dan jadwal panen. Kenapa dua hal tersebut yang saya tekankan? Karena untuk tanam benur atau tanam bibit itu harus tidak boleh bersamaan karena akan berimbas pada jadwal panen yang menumpuk. Itu menimbulkan kerugian. Untuk manajemen panen atau jadwal panen, kita harus susun jadwal panen ini mengikuti jadwal dari tabur benur agar keuntungan dari petani itu lebih maksimal. Meski usahanya sudah berjalan puluhan tahun, namun Kersa Mulya Bakti tak mudah puas dengan hasil yang dicapai. Mereka terus mengembangkan usahanya dan meningkatkan hasil produksi. Hal ini didukung oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan atau LPM-UKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui permodalan yang digulirkan, Pokdakan Kersa Mulya Bakti dapat merehab kolam dan menjaga ketersediaan pakan yang berkualitas. Usaha Pokdakan ini terus berkembang, tak lepas dari pendampingan yang diberikan oleh Ujang Junaidi, pendamping LPM-UKP untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Di Kersa Mulya Bakti ini itu usaha kelompok, jadi satu kelompok itu orangnya beberapa orang tuh berkelompok berusaha. Jadi satu istilahnya gotong royong lah. Jadi ini masing-masing gitu, bukan hanya namanya kelompok aja, tapi masing-masing enggak. Di sini satu kelompok tuh semuanya bergotong royong untuk bisa memajukan usaha kelompok tersebut. Faktor permodalan yang berpendampingan itulah yang berperan besar dalam pengembangan usaha budidaya lele Suganda dan anggota kelompoknya.
Nah, sahabat Bahari, itu tadi beberapa tips sukses budidaya ikan lele dari Pokdakan Kersamulya Bakti yang berada di Desa Kertasura, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Sinergitas antar anggotanya mampu menjadikan Pokdakan tersebut semakin eksis dan terus berkembang. Semoga dengan kualitas ikan lele yang optimal mampu menembus pasar internasional. Maju terus perikanan Indonesia!